Baik, selamat sore Mbak Nindi, apa kabarnya? Selamat sore Pak, baik. Sejauh ini kabarnya baik. Baik Mbak Nindi, tanpa berlama-lama, boleh tolong memperkenalkan diri Mbak Nindi terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Indi. Saat ini sedang berkuliah semester 7 di S1 Psikologi Universitas Pendidikan. Posisi sekarang itu sedang magang di Biro Layanan Psikologi UMY. Oke. Jadi sekarang udah di Biro Psikologi UMB. Bagaimana sih sistem kerjanya di sana? Terus eh, tugas Mbak Nindi itu sebagai apa dan apa aja sih yang dikerjakan Mbak Nindi selama di biro itu? Kalau biro itu sendiri kan seperti yang kita tahu ya, Biro Layanan Psikologi. Jadi kayak beberapa secara tugas-tugas asisten psikologi. Nah, kebetulan kita tuh ada 9 divisi. Yang pertama itu adalah koordinator, yang kedua ada bendahara, ketiga ada sekretaris, keempat ada PA alat tes, yang kelima itu ada humas, yang keenam itu ada lapor sinus, ketujuh ada humas mitra kampus 1, kedelapan itu ada humas mitra kampus 3, terus kemudian ada PDD, kemudian ada rumah tangga, dan terakhir ada training. Nah, setiap divisi itu satu orang, jadi 11 orang itu setiap divisi satu orang. Nah, dan punya tugas jobdesk itu masing-masing. Kalau aku sendiri itu aku di Humas Mitra Kampus 1, yang Humas TNI di 2 mitra. Jadi di 2 mitra itu ada 2 psikolog dan aku menjadi asistennya. Kalau sistem kerjanya itu sendiri itu kita sisifan ya, yang harus tetap masuk di Biro Layanan Psikologi itu setiap harinya. Jadi per orang itu satu minggu itu minimal kerjanya itu 14 jam. Jadi itu disesuaikan dengan jadwal kuliah. Jadi pas awal ajaran baru kita tuh kasih KRS ke koordinator akan membuat shiftnya, jadwal shiftnya. Misalnya kalau aku sekarang tuh shift itu di hari Senin dan Rabu. Jadi selain hari itu aku tuh masih di biro. Tapi kalau misalnya mau datang ke biro mau mengerjakan project ya boleh-boleh aja. Nah, kalau tugas di 2 mitra itu ya seperti yang bilang tadi, mengasisteni 2 psikolog. Jadi kalau ada konseling atau mau ada acara-acara di mitra tersebut dan berkaitan juga langsung dengan kami, nah itu aku sebagai perantaranya, berhubung langsung kepada biro juga, kepada kepala biro dan kepada psikolog yang tersebut. Selain magang di Biro Psikologi UMB, kira-kira ada pengalaman lain nggak selain magang itu tadi? Kalau pengalaman magang sih baru kali ini ya, tapi untuk pengalaman organisasi itu ada beberapa. Pertama kali itu di organisasi kerja, yaitu Permata BPKB, yang itu mencakup satu kabupaten. Di situ kemarin saya jadi divisi keuangan. Terus selanjutnya pas masuk kuliah semester 3 itu saya daftar himpunan mahasiswa profesi psikologi dan menjadi bendahara umum yang pertama. Selanjutnya di selama rentang periode, saya itu 1 periode ya di HMPS. Nah, selama di HMPS itu saya memegang 3 divisi. Dan namanya divisi tingkat, terus ada Polmas dan PSDN. Nah, dari ketiga divisi ini tentunya di setiap kepanitiaan itu saya otomatis menjadi bendahara di 3 divisi itu dan kegiatan-kegiatan umum lainnya. Dari pengalaman yang tadi Mbak Nindi ceritakan, kira-kira ada nggak situasi di mana Mbak Nindi itu dituntut untuk menyelesaikan beberapa tugas dalam waktu yang cukup singkat atau dalam waktu yang terbatas? Kira-kira apa tantangan yang Mbak Nindi alami selama menyelesaikan tugas itu? Lalu bagaimana cara Mbak Nindi menyelesaikan masalah tersebut dan apa hasilnya? Nah, kalau di setiap organisasi yang tempat magang itu setiap tugas itu kan ada deadline waktunya ya. Beda-beda, kadang tuh ada yang 1 minggu, ada yang mungkin 3 hari atau 2 hari harus diselesaikan, ada juga mungkin 1 bulan gitu. Atau sepele itu kalau misalnya di organisasi pembuatan promosi keuangan itu mungkin deadline-nya sekitar 10 hari atau mungkin 5 hari. Nah, kalau sekarang di magang itu tergantung ya, tapi biasanya itu kalau saya itu kan
deadline-nya nanti malam ternyata ada tugas lainnya yang ada harus dikerjakan juga, ya kan bertabrakan yang nggak bisa diselesaikan dengan cepat dan hasilnya juga nggak maksimal. Jadi juga harus diplotting juga mana yang paling cepat harus dikerjakan dan mana yang paling prioritas. Oke, baik. Mbak Dini tadi bilangnya kalau untuk magang di biro baru di tahun ini ya? Iya, di tahun ini di bulan Februari. Berarti masih bisa dibilang baru banget ya? Kurang lebih sih udah 10 bulan ya. Oke, baik. Kalau selama 10 bulan ini kira-kira Mbak Dindi pernah menghadapi tugas baru dengan prosedur yang sudah ditentukan tadi itu, jika pernah di posisi dapat tugas yang baru dan dengan prosedur yang sudah ditentukan, kira-kira apa tugas yang diberikan untuk Mbak Nindi kerjakan dan bagaimana Mbak Nindi memastikan kalau tugas itu sesuai prosedur yang diberikan? Oke, kalau di magang sendiri di biro itu beda ya sama organisasi. Kalau organisasi sendiri kan itu ada namanya BPH, Badan Perusahaan yang dari ketua wakil sekretaris bendahara. Nah itu setiap keputusan itu diputuskan bersama. Nah sedangkan kalau di biro sendiri itu ada kepala biro yang akan memberikan tugas-tugas kita dan job desk dari divisi sendiri. Nah untuk memastikan ini dapat dikerjakan dengan baik dan sesuai dengan aturan itu, misal ada proyek baru nih, saya ditunjuk menjadi penanggung jawab. Yang pertama saya lakukan adalah melihat instruksi tugas apa sih yang saya harus lakukan, siapa yang harus saya hubungi. Dan begitu saya list tugas-tugas apa, misalnya membuat MOU, menghubungi mitra, setelah itu menyiapkan alat tes atau mungkin jika dibutuhkan alat tes, misalnya kan biro terkait psikotes ya, atau wawancara dan lain-lain. Apakah perlu membuat wawancara atau mungkin harus ada pertemuan dengan mitra. Setelah itu di semua akan dilaporkan kepada kepala biro. Nah kepala biro sendiri yang akan menentukan dan melihat apa saja yang kurang dan mana yang sudah harus dilakukan secepatnya. Nah bersama dengan kepala biro itu juga akan diambil keputusan untuk deadline pekerjaannya 1 sampai 2 hari atau saya untuk penyiapan alat-alat itu 1 sampai 2 hari, dan itu dilaporkan setiap harinya setelah selesai dikerjakan disiapkan dilaporkan. Mungkin kalau contoh sederhananya siang ini saya sudah mempersiapkan alat tes dan sebagainya, berikut untuk listnya disahkan. Nah mungkin di luar itu mungkin kepala biro ini ada berkomunikasi dengan mitra. Nah dari kepala biro akan menyampaikan, oh yang ini kurang ya. Jadi kayak nggak serta-merta kita itu hilang arah, tapi ada pelaporan setiap hariannya yang kita serahkan kepada kepala biro. Nah terus dari asisten yang sebelumnya kan kalau di biro itu kan ada yang namanya satu remaja dagang. Nah kita itu boleh kok nanya yang dari divisi yang sebelumnya kayak meminta arahan. Jadi nggak sepenuhnya kita itu setelah menjabat udah dilepas enggak. Jadi apakah ada arahan dari asisten yang sebelumnya? Nah, jadi semua prosedur yang diberikan itu kalau misalnya nggak ada belum dipahami, berarti masih bisa ditanyakan ke yang sebelum-sebelumnya. Nah, Mbak Nini pernah nggak di kondisi atau di situasi di mana Mbak Nini itu harus berusaha memahami apa yang diminta oleh kepala biro psikologi? Ya kalau itu tentu ya pasti ada beberapa hal itu karena banyaknya tugas yang kita terima. Mungkin ada tugas baru yang dilaksanakan ketika itu sebuah tugas diberikan, terus kayak misalnya bingung disiapin alat tes ya, tes apa ya, tes apa yang bakal digunain gitu kan bingung. Akhirnya nanya, itu nanya kalau di biro itu kalau kamu nggak nanya kamu nggak bakal tahu. Jadi kayak kita harus sering tanya, dan respon kepala biro tuh puji Tuhan selalu baik ya dan mengarahkan juga. Nah ketika bertanya itu kita tuh nggak langsung kayak misalnya alat tes ini, nggak langsung kayak alat tes apa itu bu, kita cari tahu dulu, cari dulu di file-file biro, cari dulu di komputer biro, atau mungkin tanya ke asisten yang sebelumnya, oh kalau tes kayak gini dulu gimana ya kak. Nah, setelah itu mungkin berembuk dengan teman-teman yang biro yang lainnya, habis itu melaporkan kepada kepala biro, oh apakah seperti ini bu, jika bukan pasti dikasih tahu, setidaknya sebelum kita bertanya lagi kita tuh sudah punya bekal. Jadi tadi ada beberapa pengalaman
terkait dengan tes psikologi yang harus dijalani. Nah, bisa diceritakan lebih lanjut lagi ketika Mbak Nindi diberikan tanggung jawab dalam mengelola alat tes atau mengadministrasi alat tes itu kira-kira seperti apa? Kalau pengadministrasian itu sendiri sesuai dengan permintaan yang masuk ya. Mungkin sederhananya kayak tes IQ. Ada klien masuk tes IQ, dan setelah itu bakal ditulis oke, ada klien masuk ada kata sekian sekian sebanyak sekian orang yang akan dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan Desember. Setelah itu tes IQ akan ada listnya. Nah, di biro itu sendiri udah ada bisnis apa aja yang kita pakai. Oh, untuk tes IQ kita butuh tes ini 1, 2, 3, terus berapa orang, 10 orang. Nah, tesnya itu di minggu ke-4, tapi kami dari minggu ke-2 itu udah mempersiapkan alat tes itu apa aja, udah menunjuk siapa penanggung jawab, siapa yang akan mengadministrasikan alat tes itu sebagai tester dan co-tester. Setelah itu nanti yang menjadi penanggung jawab itu yang akan secara berkala menghubungi mitra tersebut dan melaporkannya kepada kepada guru, sehingga tes yang akan dilakukan di minggu ke-4 itu tidak padu gitu ya. Jadi kayak lebih terstruktur apa yang harus dipersiapkan itu ditulis jadi lebih terstruktur. Selain menyajikan informasi kepada klien yang membutuhkan tes psikologi, tes psikologi itu kan ya setahu saya itu butuh ketelitian yang cukup ekstra ya. Itu gimana? Boleh tahu ceritakan pengalaman Mbak Nindi dalam mengadministrasikan alat tes psikologi yang butuh banyak sekali ketelitian? Nah, kalau tes psikologi itu sendiri sangat sensitif ya, makanya di biro itu kita selalu bilang kalau kita itu harus profesional, tidak boleh membeberkan data, harus mengecek dengan benar supaya hasil yang diberikan itu akurat gitu. Nah, hal yang pertama yang dilakukan itu adalah dimulai dari proses perekrutan. Nah, selama proses perekrutan persyaratan utamanya itu adalah sudah pernah mengambil mata kuliah psikodiagnostika kognitif. Nah, dari situ juga kan udah belajar ya di kelas gimana pengadministrasian dan pengoreksiannya, dan nanti bagaimana scoringnya itu dan pemaparan hasil itu bagaimana. Nah, dari situ nanti proses seleksinya itu ketika diterima bakal ada training. Nah, di training itu selama 5 hari, 4 hari itu training dan hari kelima dari 1 jam. 4 hari itu kami akan dilatih oleh asisten seluruh itu untuk pengadministrasian alat tes dan bagaimana cara scoringnya benar, dan bagaimana menyampaikan hasil scoring itu kepada psikolog untuk dijadikan HPP. Jadi bakal dibekalin bagaimana caranya supaya bisa mengoreksi dengan benar. Oke, baik. Kita balik ke pengalaman Mbak Nindi tadi yang mengatakan bahwa ketika bergabung di biro psikologi, di layanan biro psikologi sebagai asisten biro psikologi, itu terkadang Mbak Nindi kesulitan dalam menyesuaikan waktu pengecekan tes psikologi sama tugas-tugas mata kuliah yang dihadapi. Nah, selama kurang lebih 10 bulan berjalan, kira-kira dalam rutinitas yang cenderung hampir sama karena mungkin tugas yang selalu datang dan tugas di biro psikologi yang selalu datang, itu bagaimana Mbak Nindi bisa membuat diri Mbak Nindi tetap konsisten stabil? Kalau dari saya sendiri itu seperti yang saya bilang tadi ya, biro psikologi itu kalau ada proyek pasti ada timeline-nya. Tapi nggak menutup kemungkinan di saat timeline itu kita juga ada tugas kuliah ya. Nah, di situ juga peran koordinator dan juga para biro itu menentukan siapa-siapa aja yang akan bertugas. Jadi kalau misalnya saya ini ada mata kuliah yang penting nggak bisa ditinggalkan dengan waktu yang udah ditetapkan itu, maka saya akan digeser menjadi opsi cadangan. Jadi siapa aja yang bakal bisa masuk ke proyek tersebut. Namun meskipun nanti saya nggak terlibat langsung di dalam, saya bakal tetap membantu teman-teman saya. Jadi kalau misalnya saya terlibat di dalam, dengan adanya timeline itu saya juga bisa menyesuaikan, oh timeline saya untuk proyek itu tanggal sekian itu adalah untuk pelaksanaan tes.
ya, misal 2 hari. Oke, setelah tes di scoring sampai besoknya. Nah, berarti besoknya lagi udah harus menyerahkan hasilnya kepada psikolog penunjuk. Berarti timeline secara keseluruhan itu adalah 1 minggu. Berarti selama 1 minggu itu full, saya selama shift di biro itu bakal mengerjakan tugas project saya. Nah, setelah itu baru saya akan mengerjakan tugas kuliah. Nah, kami juga di biro kalau misalnya nggak ada project, itu sesekali menyelengi juga dengan mengerjakan tugas boleh, asalkan tidak mengganggu project yang ada. Kalau misalnya lagi ada project ya projectnya dulu, nanti di pos baru melanjutkan tugas lagi. Jadi menurut Mbak Nindi bahwa tanggung jawab pekerjaan di asisten biro dan juga mata kuliah itu harus benar-benar dijalani secara bersama-sama. Nah, sejauh Mbak Nindi selama 10 bulan ini ada nggak tantangan atau keadaan di mana Mbak Nindi itu udah mau menyerah atau nggak usah dikerjain lah karena tugas yang terlalu menumpuk? Kalau dibilang banyak tugas yang membuat kita sampai nih stres atau apa gitu, mungkin ada ya. Kayak karena berbarengan dengan semester 7 juga sekarang yang posisi magang di biro ya, itu bukan hal yang mudah ya, karena kayak banyak pressure yang dari tugas kuliah bukan di job desk pekerjaan, yang dimana ketika saya memilih untuk magang ya saya harus mempertanggungjawabkan apa yang saya pilih tersebut. Nah, kalau dibilang sampai mungkin capek, lelah, terus mungkin pengen menyerah atau mungkin resign dan sebagainya itu pernah terbesit karena posisinya kemarin itu mau persiapan KKN, terus habis itu ada proyek besar yang nanti untuk biro. Nah, di situ pasti posisinya antara tugas kuliah, persiapan KKN dan juga biro. Nah, disitulah pentingnya rekan-rekan sesama biro itu sendiri. Jadi teman-teman kami sering bilang di teman-teman biro itu jangan dikerjain sendiri. Jadi kalau misalnya ada tanggung jawab lainnya di luar itu, misalnya perkuliahan dan KKN itu, yang di biro ini pasti dibagi. Kalau misalnya ngomong nggak sempat mengerjainnya itu ngomong ke rekan tim. Jadi kayak teman-teman aku nanti ada pertemuan dengan DPR, boleh tolong dibantu untuk membackup tugas ini enggak? Nanti setelah saya bertemu dengan DPR maka saya selesaikan lagi. Jadi meskipun ada pressure dan rasa tertekan itu, dengan adanya support dari teman-teman itu tugas-tugas itu jadi lebih ringan ya, tentunya dengan support juga dari kepala biro sendiri. Berarti selama 10 bulan ini itu yang paling diutamakan adalah komitmen terhadap tugas, komitmen terhadap pekerjaan di biro psikologi. Nah, untuk di biro psikologi sendiri kan kebanyakan Mbak Nindi pasti bakal ketemu dengan banyak klien ya, orang-orang yang datang untuk konseling atau membutuhkan alat tes. Kira-kira Mbak Nindi dalam menyampaikan informasi mengenai alat tes atau konseling itu ada tidak pengalaman yang menurut Mbak Nindi itu sangat mengesankan atau sangat membuat Mbak Nindi wah ternyata begini ya kalau kerja di layanan biro psikologi? Nah, kalau itu sendiri udah pasti ada ya. Nah, kebetulan saya itu bukan divisi konseling ya, tapi yang paling utama dan paling sering didengar orang itu adalah konseling di biro layanan psikologi. Jadi kami itu ada 11 divisi. 11 divisi itu yang pertama itu ada koordinator, terus bendahara, simpatis, kemudian konseling umum, Humas Mitra Kampus 1, Humas Mitra Kampus 3, kemudian dia alat tes, kemudian ada humas, terus ada pendidik juga, rumah tangga dan training. Nah, kebetulan saya itu di divisi Humas Mitra Kampus 1. Nah, di Humas Mitra Kampus 1 itu saya menjadi asisten psikolog untuk konseling di layanan mereka dan bukan layanan ini. Nah, kalau layanan umum itu dipegang sama yang bagian divisi konseling umum, tapi untuk menjadi asisten ketika ada konseling itu kita tuh gantian ya di sebelah situ, jadi kayak sesuai dengan permintaan jadwal klien. Nah, di divisi saya sendiri itu di divisi Mas Mitra Kampus 1 itu saya ke mitra pasti dalam seminggu itu minimal sekali dan saya mengasisteni
salah satu psikolog juga yang sebagai dosen di Universitas Juara Jakarta. Saya setiap kali konseling, melakukan konseling dengan beliau, itu pada awalnya mungkin butuh adaptasi yang lama ya, bukan lama sih, tapi kayak berpikir oh ternyata menjadi asisten psikolog itu atau mungkin menjadi asisten biologi itu nggak sesederhana itu. Jadi kayak ada beberapa tugas yang harus kita lakukan. Misalnya tugas rutin mengingatkan bahwa setiap minggu itu ada jadwal untuk bertemu dengan klien. Oh siapa aja kliennya, kan nggak mungkin ya kita mentah-mentah ngasih tahu ke psikolog. Oh besok ada konseling ya bu, sedangkan psikolognya nggak tahu nih siapa kliennya gitu. Jadi meskipun saya kayak terbilang baru, saya tuh setiap ketemu sama beliau selama di konseling saya itu kayak kagum gitu ya, karena beliau itu setelah melakukan konseling akan berbagi sedikit cerita. Oh ternyata tadi setelah case ini begini-begini loh ini. Ternyata kalau misalnya anak terjadi, saya tuh kayak diajarin juga kok. Jadi ini kalau anak yang terlalu pintar itu termasuk juga anak spesial tahu. Jadi gini dijelasin sama dia, oh ternyata tugas psikolog seperti ini ya. Berarti psikolog itu juga setiap ada konseling itu atau mungkin mau konseling di selanjutnya, psikolog itu belajar dulu, ada persiapan yang harus dipersiapkan, bukan kayak sekedar datang terus udah. Psikolog juga buat catatan, timeline, oh ternyata gini ya. Dan kebetulan beliau itu juga lagi sekolah lagi ya S3, jadi saya tuh kayak setiap selesai konseling itu saya kayak terasa termotivasi, oh ternyata kalau menjauh jadi psikolog yang hebat itu kayak gini ya, kalau ya beliau itu kayak oh diobservasi lagi, oh ternyata harus sekolah lagi, setiap hari harus belajar. Jadi tadi Mbak Nindi sempat menyebutkan bahwa Mbak Nindi juga mengasisteni salah satu psikolog juga. Nah, kira-kira ada tidak situasi di mana Mbak Nindi itu punya inisiatif sendiri untuk membuat timeline atau menyatat atau membuat catatan-catatan kecil yang nantinya berguna buat psikolog itu? Nah kalau itu sih wajib ya, itu wajib harus dilakukan. Jadi kayak misal ketika tugas menjadi masuk ke edukasi pada saya akan menerima tugas yang sebelumnya lagi proses nih dari hasil pemeriksaan catat. Nah saya akan menginformasikan kembali kepada psikolog tersebut. Jadi saya informasikan, siang ibu izin menginformasikan pada hari ini tanggal ini jam sekian dengan klien ini dengan kasus ini akan melakukan konseling. Dan selanjutnya kan ditanyakan baiknya peralatan apa yang perlu saya persiapkan. Nah, setelah itu psikolog sendiri akan memberitahu, oh terima kasih, tolong nanti dipersiapkan alat tes ini ya, tolong dilaksanakan tes ini. Jadi kayak ketika ada tes masuk dari mitra, saya akan menyampaikan ke psikolog. Nah, psikolog akan bertemu orang tua. Nah, setelah itu psikolog akan memberitahu kepada saya untuk melakukan tes dan dibutuhkan sesuai dengan permintaan. Nah, setelah itu setelah melakukan tes, kalau tes psikologi itu sendiri akan dilaksanakan oleh saya sebagai asisten. Nah, setelah itu setelah tes berlangsung sudah ada hasilnya, sudah di scoring, akan saya laporkan dan sudah ada observasinya saya serahkan kepada psikolog. Setelah itu akan dilaksanakan pertemuan. Jadi kayak bakal terus berputar gitu loh. Jadi kayak setelah A dilanjut ke B, terus secara berurutan gitu, sampai nanti psikolog itu membuatkan APP. APP itu akan diberikan kepada saya berikan kepada psikolog. Jadi berarti dalam mengatur itu semua harus benar-benar terorganisir dan harus membutuhkan banyak ketelitian. Iya benar. Karena kalau misalnya ada miss satu yang ketinggalan, itu udah fatal banget ya. Karena setiap sesi itu sudah diperkirakan oleh psikolog. Kayak misalnya kalau minggu ini sudah ketemu anak, oh berarti minggu depan itu udah selesai nih, kayak bisa cash flow kalau misalnya tidak ada permintaan lanjutan. Kalau misalnya ketinggalan, ya harus nunggu lagi minggu depan baru bisa melakukan konseling. Karena kadang tuh bisa jadi di satu hari itu melakukan 2 pertemuan dengan wali dari klien. Jadi
misah itu kan udah rugi nih, harusnya bisa bergandengan dua dan bisa diselesaikan dengan cepat, tapi karena ada misah tuh jadi susah. Nah misalnya nih tadi Mbak Nindi bilangnya kalau misalnya ada misa itu berarti susah. Nah itu kalau misalnya Mbak Nindi melakukan kesalahan ya, jadinya misa itu gimana cara Mbak Nindi buat mengungkapkannya ke psikolognya? Kebetulan saya belum pernah ya kayak gitu, jadi supaya nggak ada terjadi seperti itu saya tuh catat di catatan saya, dan hamin satu hari itu saya buat kalau mengkonfirmasi, hamin satu hari atau 2 hari saya mengkonfirmasi ke beliau, ke psikolog tersebut untuk melakukannya. Nah sebelum saya menginformasi lagi saya akan cek ulang, oh minggu lalu saya pastikan, oh ternyata saya ketemu sama klien ini, oke berarti kemarin psikolognya sudah menyampaikan bahwa akan bertemu siapa-siapa aja. Jadi setelah sesi itu selesai, psikolog akan menyampaikan kapan lagi waktu konselingnya dan siapa aja yang ditemui. Jadi itu harus dicatat, dipin dan dibuat penanda gitu bahwa pada hari 1 atau hari 2 akan diinformasikan kembali. Jadi semua proses kerja itu emang harus benar-benar cepat dan juga efisien ya. Baik Mbak Nindi, mungkin cukup sekian wawancara pada sore hari ini. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ini sih nggak ada ya, cuma kayak terima kasih aja sudah dibantu. Oke baik. Hasilnya mungkin nanti akan kami informasikan melalui WhatsApp. Jadi terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore. Saya